Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Sayyid Abu Al-Maududi, yang mana beliau lahir pada 2 September 1903 di Aurangabad, India Tengah. Beliau masih keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kepadanya masih diberikan nama Sayyid. Keluarga Al-Maududi adalah keturunan langsung dari Khawaja Qutbuddin Maududi Kristi, yaitu seorang pendiri tarekat Kristi yang ajaran-ajarannya mencapai bagian benua Indo-Pakistan melalui muridnya Khawaja Mamuddin Ajueri. Al-Maududi merupakan putra ketiga dari Ahmad Hasan, seorang pengacara yang terlibat aktif di dalam dunia tasawuf. Beliau berhasil mencapai kondisi yang sangat religius dan juhud bagi pendidikan anak-anaknya. Ia berusaha membesarkan anak-anaknya dalam kultur syarif. Karenanya, sistem pendidikan yang ia terapkan cenderung klasik. Dalam sistem ini, tidak ada pembelajaran bahasa Inggris dan modern. Yang ada hanya bahasa Arab dan Persia, lalu juga ada bahasa Urdu. Karena itu, Al-Maududi menjadi ahli bahasa Arab pada usia muda. Abu Al-Maududi sepenuhnya aktif dalam gerakan khalifah serta aktif memobilisasi kaum muslim untuk mendukung partai Kongres. Kemudian Al-Maududi kembali ke Delhi dan berkenalan dengan para pemimpin penting seperti Muhammad Ali. Bersamanya Al-Maududi menerbitkan surat kabar nasionalis Hamdard. Namun tidak lama itu, selama itulah pandangan politik Al-Maududi kian religius. Setelah itu beliau bergabung dengan gerakan hijrah yang mendorong kaum muslim India untuk meninggalkan India ke Afghanistan yang dianggap sebagai negeri Islam. Aktivitasnya sebagai dekan Fakultas Teologi memberikan karisma tersendiri bagi Al-Maududi. Pokok-pokok pemikirannya dapat membumi melalui corong universitas di mana beliau bekerja. Oke, selanjutnya terkait pemikiran Al-Maududi dalam kajian Al-Quran. Al-Maududi ini sudah sangat berperan ya dalam dunia Islam, khususnya di daerah India dan Pakistan. Di India dia juga sudah memberikan banyak pembaharuan pemikiran Islam modern melalui majalah bulanan yaitu Tarjumanul Quran. Kemudian dalam tafsir Al-Quran, dia sering melahirkan tafsir dengan metode tematik yang mana dia membahas tema-tema tertentu. Contohnya yaitu tafsir beliau Al-Khilafatu wal Mulk, kemudian Ar-Riba fil Quran. Kemudian untuk tafsir yang ditulis Al-Maududi dari awal dan akhir itu belum diketahui ya. Hanya saja ada literasi yang menyebutkan dia menuliskan kitab Tafhimul Quran. Kemudian Al-Maududi memiliki tiga pendapat yang terkait Al-Quran, yaitu yang pertama yaitu Al-Quran memiliki kekhasan bahasa, kemudian Al-Quran sebagai pedoman dan metode dakwah, kemudian yang terakhir tiga adalah Al-Quran tidak musnah akan waktu dan tempatnya. Kemudian untuk yang pertama, Al-Quran memiliki kekhasan bahasa. Sudah kita ketahui Al-Quran memiliki bahasa, yaitu bahasa Arab pada umumnya. Akan tetapi bahasa Arab dalam Al-Quran ini berbeda dengan bahasa Arab yang mungkin orang-orang Arab pun juga tidak semuanya paham dengan bahasa Al-Quran, karena bahasa Al-Quran ini adalah bahasa yang langsung dari Allah, yaitu wahyu Allah. Dan banyak yang berpendapat yang juga meyakini bahwa Al-Quran ini susunannya juga ditentukan sendiri oleh Allah. Mungkin kita menganggap bahwa Al-Quran itu susunannya acak, akan tetapi itu adalah susunan yang sudah ditentukan oleh Allah, dan Rasulullah pun juga menyampaikan kepada para sahabatnya agar menyusun sesuai itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai buku pedoman dan metode dakwah. Dalam hal ini Al-Maududi berpendapat bahwa Al-Quran ini diturunkan
sesuai 3 tahapannya, yaitu yang pertama Al-Quran sebagai awal pijakan dakwah, yang mana Al-Quran ini adalah pijakan untuk Rasulullah dalam berdakwah, yang mana dulu beliau berdakwah awalnya hanya untuk keluarganya terlebih dahulu, keluarga dekatnya, itu adalah awalnya. Kemudian Al-Quran turun yang kedua, yaitu sebagai penyemangat untuk sahabat-sahabatnya dalam berdakwah, dan juga memberikan ketenangan-ketenangan, karena pada masa itu para sahabat sudah mulai dicaci, sudah mulai dihina oleh kaum-kaum Quraisy yang sudah tidak sepakat dengan pemikiran Islam seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menyeru, Al-Quran itu sebagai untuk menyeru kepada umat dalam membentuk sistem kemasyarakatan yang damai. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yaitu Al-Quran tidak lenyap akan waktu dan tempat. Al-Quran sendiri juga membahas banyak sekali persoalan-persoalan dalam kehidupan, yang mana dulu itu Al-Quran ada asbabun nuzul, kita ketahui ya asbabun nuzul, yang mana itu adalah membahas terkait sebab-sebab turunnya. Jadi pada masa dahulu ada peristiwa, kemudian Al-Quran juga turun untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut. Tapi permasalahan-permasalahan yang dulu sudah ada pada masa Nabi, kemudian hanya ada di Arab pada masa dahulu, sekarang bisa kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman. Sebagaimana terkait syirik ya, kesyirikan pada zaman dahulu, bangsa Arab banyak yang menyembah selain Allah, meskipun banyak juga yang percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, hanya saja mereka melalui perantara berhala seperti itu. Kemudian yang sesuai dengan itu pada masa sekarang yaitu banyak orang Indonesia yang masih percaya dengan hal-hal gaib ya, hal gaib yang mana mereka memberikan suguhan-suguhan yaitu kemenyan dan sebagainya. Kemudian ada tumbal seperti itu. Itu seperti pada masa-masa jahiliyah, pada masa Arab, menunjukkan bahwa Al-Quran ini bisa untuk pedoman pada masa sekarang, meskipun turunnya pada masa dahulu dan hanya di Arab seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.